Ya, perkenalkan nama saya Hengki Sabit Besaribu, saya prodi akuntansi perpajakan. Di sini saya kemudian tugas perbedaan biaya pesanan atau job order costing dan biaya proses costing. Yang pertama itu perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak atau pesanan pelanggan yang spesifik. Karakteristiknya yang pertama itu sifat produksi yang dilakukan terus putus dan tergantung pada pesanan yang terima. Yang kedua, spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pemesan. Yang ketiga, akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal. Yang keempat, produk yang sudah selesai dapat disimpan di gudang atau langsung diserahkan kepada pemesan. Yang kelima, total biaya produksi untuk setiap pesanan dilakukan pada kartu biaya pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. Selanjutnya, perbedaannya, perhitungan biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang hasilnya ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya atau departemen tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Karakteristik dari biaya proses yang pertama itu aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Yang kedua, produksi bersifat massal dengan tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogen dan berdasarkan standar. Yang keempat, biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Yang kelima, pengumpulan biaya dilakukan pada periode waktu yang tertentu. Nah, kita masuk di contoh biaya pesanan atau job order cost. Kita lihat di soalnya. Yang pertama itu pada tanggal 4 September 2004 dibeli bahan baku dan penolong dengan cara kredit yakni sebagai berikut. Bahan bakunya dibeli kertas untuk undangan sebesar 1.350.000, kain putih 600 meter seharga 4.125.000. Bahan penolong pertama adalah 300.000, sejumlah 300.000, bahan penolong kedua 170.000. Maka jurnalnya yang pertama, persediaan bahan baku di debit sebesar 5.475.000, dijumlahkan ini semua. Seperti itu utang dagangnya di kredit sebesar 5.475.000. Nah, jurnal yang kedua, persediaan bahan penolong di debit sebesar 300.000, bahan penolong yang pertama 300.000, dan utang dagang di kredit 300.000. Kita masuk di soal kedua. Pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan KU01 dan SP02 diperoleh informasi sebagai berikut. Bahan baku kertas dan bahan penolong X2 digunakan untuk memproses pesanan KU01, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong X1 dipakai untuk proses pesanan SP02. Maka jumlahnya BDP, biaya bahan baku, di debitnya 5.475.000, dan di kreditnya persediaan bahan baku 5.475.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 470.000 diambil dari sini, dijumlahkan bahan penolong 1 dan bahan penolong kedua sehingga dapat 470. Nah, di kreditnya persediaan bahan penolong. Termasuk di soal ketiga. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh departemen produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. Upah langsung untuk pesanan KU01 sebanyak 180 jam dengan harga 5.000 per jam. Dan upah langsung untuk pesanan SP02 menghabiskan sebanyak 1.000 jam per jam sebesar 5.000. Sedangkan untuk upah tidak langsung adalah 2.900.000 sebesar 1.150, dan gaji karyawan administrasi dan umum sebesar 4 juta. Maka jurnalnya yang pertama, gaji dan upah di debit sebesar 20.300.000, itu hasil dari 180 jam dikali 5.000 ditambah 1.000 jam dikali 5.000 ditambah 2,5 juta 2.900.000 ditambah 7.500.000 ditambah 4 juta, maka hasilnya 20.300.000. Nah, di kreditnya utang gaji dan upah sebesar 20.300.000. Terus yang kedua, biaya tidak langsung sebesar 5.900.000, yaitu yang dapat dari 180 jam dikali 5.000 dapat 900.000. Sedangkan ini yang kedua, upah langsung 1.000 dikali 5.000, 1.000 jam dikali 5.000
dapat 5 juta, maka digabungkan ditambah jadi 5.900.000. Biaya tidak langsung 2.900.000, biaya pemasaran 7.500.000, biaya admis dan umum 4 juta. Di kreditnya gaji dan upah 20.300.000. Selanjutnya utang gaji dan upah di debit 20.300.000 dan di kas 20.300.000. Nah, kita masuk di contoh biaya proses costing. Soalnya produk diolah dari satu departemen dalam ketentuan ini dianggapan yang digunakan. Yang pertama, tidak terdapat persediaan produk dalam proses awal, tidak terdapat produk yang rusak atau hilang dalam proses pengolahan. Yang ketiga, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Seperti berbeda dalam pengolahan, produknya dilakukan secara massal dan dari satu departemen produksi. Produk ini disajikan data produksi dan kegiatan selama bulan September 2024, yakni sebagai berikut. Produk dimasukkan dalam proses 5.000 unit, produk jadi 3.800 unit, konversi 40% 1.200 unit. Jumlah produk yang diproses 5.000 unit. Data biaya produksi berdasarkan informasi berikut ini adalah biaya produksi yang telah dikeluarkan, yakni sebagai berikut. Biaya bahan baku 13.000, biaya bahan penolong 450.000, biaya tenaga kerja 513.600, biaya operator pabrik 642.000. Sehingga totalnya 1.905.600. Ditanya berapa biaya produksi per unit untuk mengolah produk tersebut. Yang kedua, tentukan berapa harga pokok produk jadi. Yang ketiga, berapa harga pokok produk dalam proses akhir bulan September 2004. Yang keempat, buatlah jurnal kedua yang diperlukan. Jurnal yang diperlukan. Termasuk yang pertama, berapa biaya produksi per unitnya. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar 13.000 dikali 3.800 tambah 1.200 kali 100%. Maka biaya per unitnya 60. Begitu seterusnya, pas 50, biaya unitnya 90, biaya tenaga kerjanya, biaya unitnya 120.000, biaya operator pabrik sebesar 150, maka jumlahnya 420. Termasuk di yang kedua, tentukan berapa harga pokok produk jadi. Maka terdapat jumlah produksi per unit dikali dengan 3.800. Maka hasilnya 1.3.800.000 merupakan dari produk jadinya. 13 unit dari produk jadi. Maka hasilnya 1.596.000. Ketiga, harga pokok produksi masih dalam proses akhir 1.200 dikali 100% dikali 60, maka dapat 72.000. Seterusnya 8.000 sehingga menghasilkan 309.600. Termasuk di jurnal yang diperlukan. Yang pertama itu BDP, biaya bahan baku di debit 3.000, persediaan bahan baku di kredit 3.000. Yang kedua, BDP biaya bahan penolong 450.000 di debit, persediaan bahan penolong 450.000. Kita bisa lihat dari sini juga. Biaya bahan penolong 450.000, 3.000 biaya bahan baku. BDP biaya tenaga kerja 513.600, biaya tenaga kerja dari sini di transaksi. Gaji dan upahnya di kredit 513.600. Nah, BDP biaya operator pabrik 642.000, transaksi dan di kreditnya berbagai rekening yang dikredit 642.000. Yang kelima, persetujuan produk jadi 1.596. Dapat dari tadi 3.800 unit dikali dengan plus 20, maka hasilnya 1.596.000. Di kreditnya BDP biaya bahan baku 228.000, BDP biaya bahan penolong 342, BDP biaya tenaga kerja langsung 456.000, BDP biaya operator pabrik sebesar 570.000. Terdapat jumlahnya ini dari biaya per unit dikali 3.800 per unit.
Yang keenam, persediaan produk jadi 309.000, dapat dari sini, jumlah dari sini semua.